Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Sagung dumadi, matur sembah nuwun. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu support. Semoga semua selalu dalam kebahagiaan, dan tidak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita keberkahan, memberi kita kenikmatan, kepercayaan, sehingga kita terlahir di alam semesta ini. Tidak lupa rasa hormat, bakti kita kepada kedua orang tua kita. Tanpa mereka kita juga tidak akan terlahir. Makanya jangan sia-siakan dua orang tua kita, apapun itu, bagaimanapun, jangan sia-siakan. Tidak lupa kepada leluhur-leluhur kita juga. Tanpa leluhur kita juga tidak akan ada di alam semesta ini. Dan tidak lupa kepada guru-guru kita, pada sesepuh bini sepuh yang banyak memberi pencerahan pada hidup kita. Pada semuanya yang sudah hadir, matur sembah nuwun, salam rahayu, salam hormat dari Kang Tro. Dibantu like, share, dan yang belum subscribe monggo silahkan subscribe. Pada kesempatan kali ini kita membahas temanya diam, masih seputaran meditasi. Dari pembelajaran yang saya adakan kemarin, yaitu dengan metode meditasi, ternyata banyak yang belum memahami tentang meditasi yang sebenarnya. Mereka hanya mendengar ataupun memperagakan dari sosial media. Perlu kita pahami, panjenengan semua perlu memahami juga bahwa apa yang ada di sosial media itu terkadang tidak sama dengan yang sebenarnya. Terkadang mereka tidak membuka secara luas pengertian mereka tentang keilmuan mereka. Itu yang harus panjenengan gali kembali, sehingga panjenengan menemukan titik-titik yang terang sebelum melakukan sesuatu, seperti halnya meditasi itu tersebut. Memang meditasi ini banyak menyimpan misteri, tetapi yang harus diketahui, apabila panjenengan semuanya ingin mencapai puncak dari meditasi, sampean harus tahu sejarah kenapa ada meditasi, dari mana meditasi itu dulu awalnya, sehingga sampean tahu puncaknya apa, manfaatnya apa. Meditasi atau semedi atau nyepi, suwung, itu adalah dulu cara beribadah. Jadi cara beribadah orang dulu di saat agama belum ada. Agamanya kapitayan, keyakinan, kepercayaan saja, hanya percaya bahwa adanya Tuhan. Nah, mereka dengan percaya adanya Tuhan, mereka mencari seperti apa wujud Tuhan, seperti apa bentuk Tuhan, sehingga saya harus benar-benar berbakti kepada Tuhan saya. Kok bisa menghidupi saya gitu.
Kok bisa membuat saya seperti ini? Itu seperti apa wujud dan bentuknya? Dari rasa kebingungan itulah, mencari ke sana ke sini itulah, leluhur kita dulu akhirnya duduk diam, kembali suwung, kembali sepi, kembali menyepi, menjauhkan diri dari gemerlap dunia. Makanya dinamakan semedi. Nah, di situ mereka tujuan utamanya adalah kedekatan diri dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta. Nah, dari perkembangan itulah muncul teori-teori, tata cara yang harus ada pembimbingnya, yang harus begini, begitu, yang harus ada mantranya, yang harus puasa, harus gini. Itu hanyalah tata cara. Sebenarnya orang meditasi itu ya tidak pakai tata cara. Yang penting bagaimana caramu mendekatkan dirimu dengan Gustimu. Manunggal. Bisa dibilang makrifat. Memang susah, padahal meditasi itu bukan sekedar apa ya, membalikkan telapak tangan, enggak. Meditasi itu susah. Meditasi itu susah. Tidak hanya diam, tenang. Tidak. Kalau diam tenang, dapatnya ketenangan. Hanya tenang. Berapa waktu tenangnya? Ya seberapa lama sampai meditasi di situ sampai hanya merasa tenang. Hanya merasa tenang. Nah, dari fenomena ini, dari perkembangan zaman ini, nah di situ berkembangnya metode-metode atau teknik-teknik tata cara dalam meditasi. Yang banyak pembelajaran, banyak ini. Untuk membawa orang ataupun menarik orang agar mau bermeditasi. Ada yang meditasi untuk membuka cakra, 7 cakra dalam tubuh manusia. Kalau kita berfokus hanya itu, kita akan kebingungan juga. Karena apa? Tidak ada buktinya. Tidak akan ada buktinya. Meditasi membuka cakra gitu, tidak ada buktinya. Karena bukti cakra terbuka itu adalah pada tingkah laku yang memiliki cakra itu sendiri bagaimana. Yang menyimpulkan cakranya terbuka. Sebenarnya kalau orang mau kembali kesadaran dirinya, tidak perlu membukakan cakra kepada orang lain. Tidak butuh orang lain. Bisa sendiri, bisa. Nah, terus orang-orang yang membukakan cakra itu bagaimana? Itu kan hanya sebagai perantara, pensugesti yang menambah kepercayaan diri panjenengan. Akhirnya panjenengan merasa cakra sampean terbuka, hanya merasa cakra sampean terbuka dari sugesti orang yang membimbing panjenengan. Terima kasih buat yang sudah hadir, matur sembah nuwun. Dibantu like-nya dan share. Saya berbagi pengalaman, sampai hanya berbagi like untuk mendukung live ini agar kita bisa selalu belajar bareng. Kita buka secara real aja, kita real aja, nggak usah apa ya berbelit-belit, nggak usah bulat-bulat, kita real aja. Agar apa? Agar orang itu bisa menjalankan, tidak hanya apa berangan-angan, menjalankan. Karena like sampean itu yo sangat berguna untuk channel ini. Hanya like
panjenengan, saya tanpa panjenengan semua. Saya itu bukan siapa-siapa. Kang Tro itu bukan siapa-siapa. Kang Tro juga tidak bisa apa-apa. Kang Tro membagikan seperti ini hanya kita bertukar pengalaman, sama-sama belajar. Bukan saya lebih pintar, tidak ada orang pintar. Tidak ada. Hanya perjalanannya lebih awal gitu. Perjalanannya lebih awal. Mungkin ya dari keadaan dalam hidupnya itu juga bisa. Makanya like panjenengan mendukung sekali channel ini, apalagi sampan mau satu kali saja share itu sudah membangun channel ini benar-benar menjadi bagus. Nah, diam yang dilakukan di sini sebenarnya dalam meditasi itu bukan karena cakra, bukan karena kundalini, bukan karena mata batin, bukan karena kebatinan, bukan karena tenaga dalam. Sebenarnya di situ. Sebenarnya tujuannya di situ. Saya baca satu pertanyaan dari teman. Kang mau tanya, apakah meditasi petunjuk sejati itu bisa digunakan untuk semuanya atau tujuannya apa aja? Nyuwun wedaran. Petunjuk sejati. Yang dinamakan petunjuk sejati itu yang dimana petunjuk itu berguna, merubah hidup panjenengan lebih baik, dan juga membuat orang lain juga baik ataupun berguna untuk orang lain. Banyak yang bilang petunjuk itu dari alam, bisikan alam. Itu tidak ada. Nggak mungkin alam itu membisiki kita. Logis, alasannya sangat logis. Karena apa? Kita ini juga alam. Nah, alam itu juga kita. Berarti diri kita membisiki kita sendiri kan gitu. Kalau memang bicara tentang petunjuk. Ada bisikan dari leluhur. Nggak mungkin. Leluhur itu ya kita. Kita ini ya dari leluhur. Sama saja kembali ke diri kita. Terus bisikan itu, petunjuk itu dari mana sebenarnya? Petunjuk akan sampean dapat di saat sampean mau merenung, mengkaji apa yang terjadi pada diri panjenengan ataupun sekitar panjenengan. Nanti sampean akan dapat petunjuk dari pola pikir panjenengan, bukan dari alam. Nah, alam kenapa misi kita? Wong kita ini alam. Ada kan yang sakti gitu, mendapat bisikan dari alam semesta. Oh, alam itu tidak pernah membedakan kok manusia satu dengan lainnya, semua dihidupi. Tidak milih-milih ya, ngasih air itu tidak milih-milih, semua dikasih. Mau baik, mau enggak, mau jahat, mau enggak, itu semua dikasih, tidak pernah milih. Apalagi leluhur, ya pasti sayang dengan anak cucunya kan. Tidak milih-milih juga untuk mendapat petunjuk. Nah itu petunjuk yang sebenarnya itu datangnya di saat kita mau merenung, kita mau mengkaji, menelaah diri kita sendiri dan sekeliling kita. Di situ nanti akan kita menemukan petunjuk yang sebenarnya. Dari apa? Pola pikir kita. Nah, di situ makanya jangan salah. Saat meditasi mendapatkan bisikan itu sebenarnya dari diri sampean sendiri, bukan alam yang membisikin. Dari dirimu sendiri, dari rasamu sendiri. Di situ sampean harus pahamnya di situ. Lah, makanya banyak yang
apa ya, menyarankan meditasi itu fokus pada nafas. Oke lah, ini kita bahas. Loh, gunanya untuk apa fokus pada nafas? Sebenar-benarnya gunanya kesadaran diri bahwa kita masih hidup, bahwa kita masih hidup. Orang itu kalau masih bernapas pasti hidup. Nah, di situ berguna lagi di saat sampean masih hidup, kajian sampean dalam meditasi itu, terus sampean mau bagaimana dalam hidup panjenengan? Sudah berguna hidup panjenengan? Sudah bermanfaat untuk yang lainnya? Sudah makmur? Sudah kecukupan? Nah, di situ sampean kaji. Sampean kaji. Jadi kita pemahamannya seperti itu. Pemahaman seperti itu. Jangan terus fokusnya di nafas saja. Kita juga punya masalah dalam hidup kita. Di saat kita fokus di nafas, kita sadar dengan diri kita sendiri, dengan masalah kita sendiri, dengan apa itu yang menjadi belenggu diri kita sendiri. Kita sadarnya cuma di situ, kesadaran diri. Wong puncaknya semua itu adalah kesadaran diri. Nggak ada yang lain. Kesadaran diri. Kunci itu, kunci dasar kesadaran diri. Sadar diri, tahu diri, mawas diri, jati diri. Di saat orang mengetahui jati dirinya, mengetahui gustinya, berarti dasarnya ada di kesadaran diri. Orang yang tidak sadar diri, dia tidak akan pernah tahu diri. Mudah menjatuhkan orang lain. Mudah mendikte orang lain. Mudah menyalahkan orang lain. Membeda-bedakan, untuk bergaul saja itu membeda-bedakan. Dia itu tidak sadar diri. Karena hakikatnya walaupun kita punya derajat, kita punya kekayaan, kita punya kepandaian, kita punya segalanya, hakikatnya lahir kita itu sama, tidak punya apa-apa. Itu kalau sadar diri. Kalau tidak sadar diri, ya baru pinter sudah pengennya dipuji, pengennya diagungkan orang lain, pengennya dianggap benar oleh orang lain. Nah, itu yang namanya aluama. Nah, harus paham di situ. Sama orang nyari sedulur papat itu, sampai mumet. Ada yang puasa putih, ada yang tirakat ini itu. Karena apa? Nggak tahu, taunya itu mendengar dari yang lainnya. Yang lainnya sendiri ya nggak tahu, mendengar dari yang lainnya. Akhirnya Bapak sama-sama nggak pahamnya turun temurun. Turun temurun. Makanya saya sering menekankan apa? Kesadaran diri. Meditasi itu puncaknya adalah kesadaran diri. Cakra ini serap penting, Mas. Membuka cakra, puncak meditasi itu terbukanya cakra 1 sampai 7. Tidak penting. Cakra kita itu sudah terbuka. Tidak usah dibuka. Sudah terbuka. Bukti realnya saja, 1, sampean punya keyakinan. Cakra dasar. Itu cakra dasar, keyakinan, kepercayaan diri, itu cakra dasar. 2, sampean punya pola pikir, kreativitas. Itu cakra sek. Dorongan, cita-cita, memiliki saya harus begini. Cakra sek.
Sampean memiliki hawa nafsu, makan, minum, cakra perut. Sebaik-baik orang pasti ada iri, ada dengki, pengen dibilang orang baik, pengen disanjung orang, pasti ada, sedikit pasti ada. Cakra jantung. Sampean bisa bicara, bisa berkomunikasi, bisa dipercaya orang, omongan sampean cakra tenggorokan. Sudah bisa semua kan? Sudah, tidak usah dibuka. Sampean sudah bisa berpikir 1 tambah 1 itu 2. Indra ke-6 itu sudah. Nah sekarang untuk menuju cakra ke-7 sudah makmurkah hidup panjenengan? Sudah cukupkah? Sudah bahagiakah? Itu yang menjadi tujuan hidup kita. Urip-urup lah, sampean belum urip masa bisa urup ke orang lain? Memberi kepada yang lain lah, sampean belum cukup kok mau memberikan. Utamakan diri kita dulu. Agar apa? Rasa keikhlasan itu akan ada di saat kita sudah merasa cukup, kita mengasihi orang lain, ya pasti ikhlas, tidak dipikir lagi. Kalau kurang dikasihkan oleh pasti dipikir. Keikhlasannya kurang. Ya kebanyakan orang mengikuti pembelajaran, mengikuti ini itu hanya untuk apa toh? Meditasi. Buka cakra, kundalini, mata batin. Lah buat apa? Kundalini tidak usah dibuka. Kalau sampai sudah berdiri tegak, itu kundalini sampai sudah aktif. Ini tak kasih kunci sebenarnya. Afirmasi yang benar. Disalahkan tidak apa-apa. Dihina juga tidak apa-apa, saya diejek juga tidak apa-apa. Tak kasih tahu afirmasi yang benar. Afirmasi itu kebanyakan dalam pembelajaran itu disuruh berhayal, disuruh membayangkan kan. Diam, tenang, membayangkan punya mobil, terus nyetir enak, di dalam mobil nyaman, ini itu, ya kan? Kebanyakan itu. Apa bisa wujud? Tidak akan. Karena apa? Hanya membayangkan, sampai baru membawa rasa. Rasa memiliki. Hanya membawa rasa memiliki mobil. Rasa. Di atasnya harus ada cipto, karso, karya. Sampai baru dirasa, sampai sudah membayangkan punya mobil, enak, naik gini, sudah selesai. Besok meditasi membayangkan lagi punya mobil. Tidak akan pernah punya sampai. Afirmasi yang sia-sia. Namanya afirmasi itu seperti ini. Sampean membayangkan punya mobil. Harganya berapa? 60 juta ibaratnya. Ciptonya dipakai. Daya pikirnya dipakai. Loh, kalau saya pengen punya mobil harga 60 juta, gaji saya berapa? Gaji saya berapa tiap bulannya? 4 juta. Sedangkan saya untuk mencipta mobil saya harus punya 60 juta. Nah ini kalau 4 juta ini dipakai semua, ya 15 bulan punya. Lah apa ndak makan kan gitu mikirnya di situ. Dalam meditasi itu. Ya udah saya 2 juta untuk makan, 2 juta untuk mewujudkan mobil yang saya pingini. 6 bulan. Berarti 60 juta kali 2. Berarti berapa? 30 bulan. Saya punya mobil harga 60 juta. Tarik napas dikunci. Set. Dalam 30 bulan saya punya mobil. Sesuai yang diinginkan. 60 juta. Lah kalau ini ada rezeki lebih kan
Bukan hanya 60 juta yang dipunya, bisa harga 100 juta atau 200 juta toh. Tetapi dalam meditasinya sudah jelas. Karena memiliki sumber pendapatan yang jelas, memiliki cita-cita yang jelas. Afirmasi dan impian itu sama. Nah, sampai dalam mewujudkannya bagaimana? Bukan hanya diam terus membayangkan punya mobil, wah enak, ada musiknya, ada ininya, ada itunya. Sia-sia sampean. Nggak dapat apa-apa. Mobilnya ya nggak akan tercipta. Saya jamin. Karena apa? Hanya membayangkan. Halu sampean di situ. Tetapi kalau afirmasi sampean dibarengi dengan rasa cipta karso karyo, dan akan menjadi sebuah karya dalam hidup panjenengan. Karena apa? Apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi. Nah, kalau kamu memikirkan mobil, caranya bagaimana? Cakra itu adalah mencari cara. Kamu mewujudkan mobil ini tadi, itu cakramu terbuka, itu caramu harus tahu. Gaji 4 juta, 60 harganya. Ya udah 2 juta untuk makan, 2 juta disimpan. Ya sudah, 30 bulan saya punya. Ya jelas. Akhirnya kamu nanti kalau ada kebutuhan ini bisa menghandle. Karena kamu mempunyai program mobil 60 juta. Itu namanya afirmasi. Bukan hanya menghayal. Kalau menghayal sampai belajar ke sana ke sini, bayar sana sini, tidak akan pernah terwujud. Yang ada hanya apa? Saat meditasi seneng sampai. Habis meditasi, ya pusing lagi. Meditasi melunas hutang gitu. Mendatangkan kekayaan, cukup melamun, datangkan, bayangkan uang datang bertumpuk-tumpuk. Nah, kalau nggak punya sumbernya, sampai hanya membayangkan saja. Rezeki datang itu ada alasannya. Bukan hanya dilamunkan, bukan hanya dibayangkan. Nggak ada. Meditasi kok menarik rezeki. Udah ada. Tapi meditasi untuk mencari solusi agar rezeki itu datang, saya percaya. Saya percaya. Bagaimana rezekiku bisa datang? Meditasi, cari solusinya, cari caranya, buka cakranya, buka kundalininya. Biar apa? Cara dan keseimbangan. Segini, lama. Oh, saya harus bikin usaha ini. Oh, hasilnya kalau usaha ini segini. Nanti saya bisa. Ya kalau ngelamun saja, ya ujung-ujungnya waktu ngelamun enak. Waktu mata terbuka terus, ya ngeluh lagi. Yo. Bener itu tadi, ngeluh lagi. Makanya banyak yang meditasi katanya, kok saya enggak dapat hasil gini. Lah sampai ngelamun kok. Nanti sampean tuh kalau ngelamun sensasinya cuma apa? Energi. Ya, aduh ini ada gerakan ke sini. Tangan saya bergerak sendiri. Kepala saya geleng-geleng sendiri. Itu hanya energi itu. Tidak ada efeknya apa-apa. Karena apa? Sampean hanya tenang. Lah sampean lupa satu. Kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Yang dimaksud kosong ini adalah suwung atau meditasi. Di dalamnya ada isinya. Isinya adalah di saat sampean mencari cara dari masalah sampean. Solusi, petunjuk, itu isi dari kosong. Isi adalah kosong. Kamu bisa berpikir dalam diam. Daripada kamu hanya wirawiri, kebingungan, minta pendapat sana, pendapat sini, pendapat sana lagi, hanya bingung. Lebih baik kamu diam, ngosong. Bukan terus ngosong,
nggak mikir apa-apa, nggak merasa apa. Belah sampean itu hidup loh. Orang hidup itu pasti berpikir, nggak mungkin enggak. Saya sudah lepas, kan saya tidak mikir apa-apa. Loh sampean itu berarti tidak hidup. Tapi bangkai hidup kalau tidak mau berpikir. Saya hanya merasa tenang dan ayem sudah. Lah, anak istrimu masih butuh makan. Bukan hidup itu bukan hanya untuk kamu sendiri. Hidup itu bukan untuk diri kita sendiri. Saya pernah mengalami itu. Meditasi sampai kita merasa tenang, tidak butuh apa-apa. Bahkan untuk makan saja kita itu sudah tidak ingin. Lihat istri itu tidak nafsu. Pernah saya mengalami itu. Tetapi orang tua saya ngomong, kamu masih muda. Kamu boleh egois dengan dirimu, dengan kebutuhanmu. Tapi kamu punya anak istri, itu tanggung jawabmu dalam hidup. Di situ hati saya terketuk lagi, pikiran saya berpikir lagi. Oh iya, berarti saya juga harus menghidupi anak istri, bukan hanya diriku. Nah itu namanya urip urup. Bukan hanya mencari kebaikanmu sendiri, tapi juga harus baik untuk orang lain. Itu pernah saya ngalami seperti itu. Bukan tidak pernah, pernah. Ada Kang Tro yang mengajari sampan meditasi. Jujur, saya itu tidak punya guru dalam meditasi. Saya tidak mengenal teknik, kayak afirmasi, ini, itu saya tidak kenal. Karena tujuan saya diam dulu adalah saya dan Tuhan saya. Yang tahu caranya ya hanya saya dan Tuhan saya. Hasilnya yang tahu yuk saya dan Tuhan. Tidak perlu. Nah di situ baru sampean menemukan puncak meditasi. Kesadaran diri, manunggal. Mengetahui wujud Gusti yang sejati. Nah kalau sampean hanya diam, sampean mau ikut pembelajaran kayak apalah, mau bayar berapa saja, kalau hanya cuma diam, tenang, lamunkan, hayalkan punya ini, tidak akan ada hasilnya. Tidak akan pernah ada hasil. Saya sering, karena yang datang ke saya itu sudah mengalami pembelajaran seperti itu semua. Makanya saya bisa ngomong begini. Karena ini saya selesai pembelajaran, saya ajak ke Alas Purwo untuk meditasi. Di saat katanya melihat goib-goib, saya ajak ke sana. Nggak usah main-main, nggak usah dipunden, kurang angker. Ayo Alas Purwo, buktikan di sana. Sama lihat apa-apa enggak? Ternyata yo enggak ngelihat. Bagaimana caranya di saat kesulitan membahagiakan anak istri? Lah itu. Kembali ke kreativitasmu. Kalau sampean masih hidup, punya tenaga, iso mikir, gak mungkin anakmu luwe. Gak mungkin anak kita kelaparan. Tapi kalau hanya diam, tenang, terus ngelamun, anakku punya uang banyak, istriku punya uang banyak. Lah dari siapa? Oh, istri itu mintanya sama kita. Mintanya sama kita kok. Lah kitanya hanya duduk diam melamun, hutang saya lunas, hutang saya lunas. Lah kapan lunasnya kalau sampai tidak bergerak? Kan lucu itu pembelajaran kayak itu kan lucu. Monggo dibantu like-nya 60. Like-nya 60 kan sama toh. Kita bagi. Saya berbagi ilmu sama nanya berbagi like. Klik gini, tidak bayar mungkin. Guyon Mas. Guyon. Makanya kalau melihat sesuatu di medsos apalagi, jangan tertarik, hanya tertarik judulnya, didalami videonya, ada manfaatnya atau enggak, bisa dilakukan secara real atau enggak. Gitu.
Kalau tidak bisa, lucu berarti. Lucu. Dia hanya memotivasi diri lah. Setelah memotivasi kan ya harusnya juga ada gerakan, ada perjuangan. Atur sembah nuwun buat semuanya yang sudah hadir. Salam kenal, salam rayu dari Kang Tro. Nah, tidak lupa ini nanti Suro, bulan Suro ini saya adakan pembelajaran lagi segala keilmuan. Tak itu meditasi kah atau apa. Udah. Tidak banyak orang. Untuk di Padepokan saya target hanya 5 orang. Saya tidak mau banyak-banyak orang ngajari. Nanti cepat kaya. Sedikit paham bisa jadi guru yang lainnya, bisa membimbing yang lainnya, itu saya sudah cukup. Sedikit paham terus bisa membimbing yang lainnya. Kalau banyak-banyak nanti saya cepat kaya. Nanti bulan Suro ini saya cuma target 5 orang. Tapi ada maharnya. Maharnya 2,5 juta. Kalau pengen sampai Alas Purwo ya 3 juta. Nanti tak ajak ke sana. Pertama itu ruatan, membersihkan diri, penyatuan diri, pembelajaran, semua pembelajaran, mungkin tentang metode, pengobatan, hipnotis, sampai akhir puncaknya kita ke Alas Purwo, meditasi di sana bareng-bareng, rasakan benar-benar kalau memang kita pengen mengenal energi alam semesta. Itu memang ada syaratnya. Biaya, masalah sini ke Alas Purwo yo pakai biaya. Dan kok naik gratis ya ngeluh no aku. Peh. Itu memang saya mau jalankan. Nanti untuk yang daerah Lampung ada Mas. Dari daerah Kebumen ada, Jawa Barat ada, Mas Irman, terus Mas Sujito ada, Surabaya ada. Ini yang selesai hari ini. Yang selesai hari ini memang saya suruh membimbing. Saya suruh membimbing. Jadi saya tidak mau punya murid. Saya pengen mencipta pembimbing. Rugi sampean kalau belajar sama saya jadi murid saya. Jadi guru lah, ngajar yang lainnya. Saya tidak ada tahapnya. Pembelajaran tahap 1, 2, 3, 4. Kelamaan. Habisin biaya. Nggak ada manfaatnya. Bikin pusing. Nggak ada puasa, nggak ada tirakat. Nggak ada mantra. Kalau minta, boleh. Tak kasih, sampai bawa buku sendiri, sampai catat-catat sendiri. Kalau pengen mantra aja. Masalahnya kalau mantra saya nggak kulaan. Makanya saya ingin mencipta pembimbing. Bukan saya mau mencari murid. Saya nggak butuh murid, Mas. Mumet, Mas. Sekali-kali itu jadi pembimbing, jadi nanti sama-sama saya gitu loh. Ke masyarakat, ayo kita bimbing gitu. Jangan di belakang saya loh, saya di depan ya mumet toh. Mikir. Percuma kalau belajar sama saya cuma jadi murid saya itu percuma. Kalau mungkin kalau mental sampean mental murid saya tidak tahu, kesana kesini hanya cari pembimbing aja untuk belajar aja. Mentalnya mental murid, bukan mental pencerah. Alicia sembah nuwun. Maharnya kalau sampai Alas Purwo 3 juta itu sudah komplit, sampean keilmuan apa ada. Terus ada ruatannya, ada selamatannya untuk diri sampean sendiri, bukan untuk saya.
Tak bawa sampai masuk Alas Purwo, nanti puncaknya di Alas Purwo. Sampan kalau tidak percaya, di luar aja sampan datang sendiri ke Alas Purwo bersama orang lain. Sampan akan habis lebih dari 3 juta. Untuk ke Purwo saja tidak ada pembelajarannya. Hanya ke Alas Purwo saja untuk ruatan dan membersihkan diri saja. Apalagi yang punya usaha. Yang punya usaha-usaha sedang nggak enak usahanya, sedang sepi, sedang apa. Sebenarnya kuncinya simple. Kita itu kurang bersyukur. Kita itu mengajari Tuhan di saat kita berbisnis. Aja harus untung segini, harus untung begini. Taman lupa bersyukur. Lupa apa ya, memberi. Cobalah dengan memberi gitu. Mbah Nun. Kalau sampan pengen ketemu tak anter. Kalau pengen ketemu Mbah Sain loh, tak anter. Kenal saya Mbah Sain. Saya sering ke sana. Dulu sering ketemu Mbah Sain. Karena saya kenal orang-orang Mbah Sain. Jadi yo saya memang sengaja saya bikin mari itu ya biar tidak semua lah. Kalau saya gratiskan semua subscriber saya ikut, lah saya yang torok. Yang pengen pinter yo monggo, ya ndak apa-apa. Saya juga ndak pengen cari murid. Apa tingkatannya dalam zikir nafas seharian? Saya itu ndak kenal tingkatan, Mas. Ilmu itu sebenarnya ndak ada tingkatannya. Kalau SD itu ada kelasnya, tapi kelasnya bukan tingkatannya, kelasnya. Kelas 1, 2, 3 gitu. Terus SMP, SMA itu ilmu apa? Duniawi. Nah kalau zikir itu nggak ada tingkatannya ya. Kok zikir kok ada tingkatannya, kan enggak ada. Itu hanya apa ya? Saya tuh enggak paham sih. Dunia gitu saya enggak paham. Yang saya paham itu ya yang pernah saya lakukan gitu. Kalau saya itu belum pernah melakukan enggak paham. Sampai tanya pun kalau saya belum pernah melakukan, saya jawab enggak tahu saya. Karena saya enggak mau berbicara sebelum melakukan. Kalau udah melakukan kita bicara. Jadi untuk suro memang nanti malam suro acaranya di Padepon sini ruatan bareng-bareng. Mungkin dari teman-teman semuanya ini yang masuk ke Surya Nusantara ini nanti memang ada ruatan bersama di sini. Nah itu kalau yang pengen ikut pembelajaran yaitu maharnya. Kalau sampai Alas Purwo 3 juta. Taman pengen ngobati orang bisa. Nyuwuk, alah bisa. Waalaikumsalam hadir sembah nuwun. Oh dibantu like-like-nya lagi sambil ngopi-ngopi sambil rokok-rokok. Yang penting ada pembelajaran. Jadi saya kasih tahu panjenengan lagi, meditasi itu tidak sesimpel teorinya. Meditasi itu bukan tidak butuh teori. Kuncinya meditasi itu yang dibutuhkan adalah kesadaran diri. Teori jadi tidak penting. Teori itu tidak penting. Harus duduk, harus gini, harus tangannya gini, tidak penting. Kalau tidak sadar diri, nggak dapat apa-apa. Itu masuk alam bawah sadar, Mas. Kalau sampan lah tahu ini alam ini itu alam bawah sadar saja. Mbak Eni, ditunggu rapoe Mbak Eni.
Pak Wisnu sembah nuwun. Itu. Apalagi meditasi diam terus sampai nanti melewati ini sampai tuh masuk alam bawah sadar. Meditasi itu ndak melihat apa-apa. Meditasi itu cari petunjuk kok. Cari petunjuk dari apa? Masalah sampean tuh. Salah sampean tuh apa? Tujuan hidup sampean tuh apa? Itu namanya membaca diri sendiri, mengetahui diri sendiri, ngoncei awake dhewe-dhewe. Baru membaca alam di sekitarnya. Itu juga mendapatkan petunjuk nantinya gitu. Jual mas, ada putih itu warnanya, bisa sampean WA saya, nomor saya ada di deskripsi video ini, ada 100.000 untuk Jawa. Susah mas, saya dulu madam pembelajaran itu susah, karena apa? Ya memang di tempat saya itu enggak saya ajarkan tentang goib-goib itu, tentang pelajaran ini itu enggak. Saya langsung kasih kuncinya. Kok bisa tenaga dalam muncul itu dari mana? Ini kuncinya, dari sini. Sudah selesai, enggak perlu saya isi, enggak perlu saya apakan. Ini kuncinya tenaga dalam. Kamu bisa ngisi orang. Percuma kamu punya tenaga dalam, kamu enggak bisa ngisi orang. Ngisinya nanti juga halusinasimu paling juga. Sugesti aja. Ya tahu kamu asalnya tenaga dalam dari mana. Itu namanya baru pencerahan. Nah kalau cuma datang sini, buka tenaga dalam, udah pulang, maharnya sekian, ya lucu. Mending nggak usah belajar, ngabis-ngabisin uang. Nanti nggak ada gunanya juga. Yes, sembah nuwun. Pak Fitri Anam sembah nuwun nggih. Mata batin itu tertutup karena hawa nafsu, alwamah dan amarah. Jadi sampean handle alwamah dan amarah sampean, mata batin sampean pasti terbuka dengan jelas. Kuncinya di situ, alwamah dan amarah, dada dan perut. Kontrol dada dan perut sampean ini. Ya memang meditasi itu 1000 manfaat. 1000 manfaat. Bahkan sampean bisa mempengaruhi orang dari jarak jauh kalau sampean memang sudah ahli meditasi. Bukan hanya melamun, afirmasi mas. Apa untuk kekayaan ya udah bayangin saja uangmu banyak lah ya sudah bayangin nanti habis bayangin ya mata terbuka ya ndak ada uang lagi ya ngelamun namanya. Ayo Pak Yayan, Suhati Adi. Jadi makanya meditasi itu sering dilakukan malam hari. Karena apa? Energi alam stabil, tenangnya dapat. Ya, kalau malam banyak orang aktivitas, energinya tidak stabil. Makanya sering dilakukan malam hari. Sama, orang-orang dulu itu kalau ngerjain orang itu malam hari, tidak mungkin siang. Karena siang itu sedang aktivitas. Kalau ada yang ngomong kena santet atau siang-siangnya paling jinnya lagi ngelamun. Itu cuma saya itu kadang ya gimana ya, nanti tak kasih tahu yang sebenarnya paling ya saya sendiri yang dibilang halu. Ya sudah terbiasa halu, jadi kalau dikasih tahu yang sebenarnya pasti menentang. Kalau dikasih yang halu-halu gitu, wah nanti sampai meditasi masuk dimensi ini, nanti ketemu ini, terus ini, nanti bisa melihat ini, itu baru seneng orang. Kalau dikasih tahu yang sebenarnya nggak seneng. Kok gitu toh kamu?
Nah, yang cuma itu. Nah, orang-orang pembelajaran itu bilang lihat ini, nah itu yang ngikut tau gurumu. Kalau saya itu, nggak ada orang nyantet orang atau menyakiti orang itu pakai jin, itu nggak ada. Jin itu jangan disalah-salahkan. Makanya kita harus paham itu. Paham itu. Orang hidup itu paling ngikuti perut. Deh. Orang hidup itu cuma ngikuti perut. Perut sama dada. Makanya adanya cuma apa ya? Saling mengunggulkan diri. Nggak ada kurangnya. Dikasih apa loh? Sampai minta motor gitu. Nanti sudah punya motor minta lagi, apalagi. Merasa kurang terus. Nanti ada yang lainnya beli sesuatu ya pasti. Itu ya namanya manusia. Yang dicari ya cuma perut, isinya perut. Kebanyakan ya isinya perut yang dicari. Ya nggak usah munafik, memang kita hidup ya. Berarti kan nyari makan. Memang makan itu untuk hidup. Tapi kan hidup bukan hanya sekedar untuk makan. Ada yang lainnya juga. Nah itu ya penting. Oh ini perjalanan. Kita ya harus melewati jalannya. Dunia ini jalan. Harus dilewati, nggak bisa dilompati gitu, nggak bisa. Ya harus dilewati. Dari Lampung, sembah nuwun. Oke, buat teman-teman semuanya, matur sembah nuwun yang dari seluruh Indonesia, dari manapun berada. Sedikit pencerahan dari saya. Ini hanyalah berbagi pengetahuan, pengalaman pribadi. Jadi tidak harus sampean seperti saya, enggak. Setiap orang itu perjalanan spiritualnya berbeda-beda. Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Jadi kalau ada kurang lebihnya, saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita sambung di kesempatan yang akan datang. Tetap meditasi dengan kesadaran diri. Sadar diri, tahu diri, mawas diri, nanti sampai akan ketemu namanya jati diri. Di saat orang menemukan jati dirinya, dia akan menemukan Tuhannya. Kalau belum pernah menemukan jati dirinya, jangan harap sampai bisa ketemu Tuhanmu. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.